Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Ayu Srinandi, NIM 3121101156, kelas B sore semester 2, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, sebelum saya menjelaskan bagaimana proses terjadinya bunyi vokal dan bunyi konsonan yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih bunyi vokal dan bunyi konsonan. Bunyi vokal adalah bunyi yang melambangkan fonem vokal, yaitu A, E, I, O, U, atau disebut dengan huruf hidup. Huruf vokal pada umumnya dapat ditempatkan di depan, di tengah, maupun di akhir suatu kata. Sedangkan bunyi konsonan diartikan sebagai huruf yang melambangkan fonem konsonan, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Huruf konsonan pada umumnya disebut juga dengan huruf mati. Bunyi vokal adalah bunyi yang terjadi tanpa hambatan pada alat bicaranya atau tidak ada artikulasinya. Bunyi konsonan adalah bunyi yang terjadi karena adanya penghambat arus udara penjelasan bunyi vokal dan konsonan pada alat ucap manusia. A merupakan huruf vokal, yaitu bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami hambatan atau rintangan. Cara pengucapannya adalah lidah ujung mengenai gusi bagian bawah. E, pertemuan antara bibir bawah dan bibir atas lalu membuka mulut, kemudian ujung lidah mengenai gusi bagian atas. Contohnya empati. I adalah vokal depan tidak memiliki bundar yang terjadi apabila lidah diangkat mendekati langit-langit. Huruf ini diucapkan mulut melebar. Contohnya ini. O merupakan bunyi vokal terbuka karena tidak dipimpin huruf konsonan. Contohnya yaitu obat. U merupakan huruf vokal, yaitu bunyi ujaran yang terjadi karena adanya aliran udara yang keluar dari paru-paru secara lancar dan tidak ada hambatan untuk membentuk bibir saat U diucapkan bibir bulat. Contohnya udara. B merupakan huruf konsonan yang berarti bunyi bahasa yang arus udaranya mengalami hambatan. B merupakan bunyi bilabial, yaitu bunyi yang dihasilkan ketika bibir atas bertemu dengan bibir bagian bawah. Contohnya pada kata bahan. 7. D, bunyi yang dibentuk dengan ujung lidah atau daun lidah menyentuh atau mendekati gusi. Contohnya dada. C, bunyi yang dihasilkan oleh bagian-bagian tengah lidah menyentuh langit-langit mulut. F termasuk dalam jenis labiodental, yaitu bibir bawah bersentuh dengan ujung gigi atas. Contohnya fabel. G, huruf ini dihasilkan oleh pangkal lidah sebagai artikulator aktif yang bertemu dengan langit-langit lunak sebagai artikulator pasif. Bunyi ini disebut dengan dorse velar. Contohnya adalah gigi. H, proses menghasilkan bunyi di dalam faring. Contohnya hitam. J, depan lidah menyentuh langit-langit keras, kemudian bibir atas bertemu bibir bawah. Contohnya jam. K, belakang lidah menempel atau mendekati langit-langit lunak. Contohnya kaki. I, ujung lidah bersentuhan dengan gusi dan udara keluar melalui pertemuan antara bibir atas dan bibir bawah. Contohnya lapar. M, bertemunya antara bibir atas dan bibir bawah yang saling bersentuhan. Contohnya malam. N, bertemunya antara ujung lidah dan gigi atau gusi. Contohnya nada. P, bunyi yang dihasilkan di bibir atas dan bibir bawah dengan bunyi stop atau bunyi letus, atau bunyi dihasilkan dengan udara terhenti dan dilepaskan secara tiba-tiba. Contohnya padat. R, bunyi yang dihasilkan dengan cara udara tergetar di dalam mulut yang disebabkan oleh getaran lidah. Getaran ini dihasilkan apabila ujung lidah menyentuh bagian yang sama di dalam mulut secara terus-menerus. Contohnya adalah radio. S, ujung lidah bekerja terbalik
tetapi cenderung naik ke mulut. Gigi atas menutup tanpa menyentuh gigi bawah, dan bibir bawah bergerak ke atas, contohnya salah. T. Terdapat hambatan pada salah satu tempat antara getaran paru-paru dan udara, sehingga jalan arus udara tertutup, contohnya tahu. V. Artikulasi aktifnya bibir bawah dan artikulasi pasifnya gigi atas, bunyi yang dihasilkan V. W. Antar penghambat dalam mengucap semivokal adalah renggang terbentang atau renggang lebar. Depan lidah menyentuh langit-langit keras, kemudian bibir atas bertemu bibir bawah, contohnya wajib. Y. Bunyi yang dihasilkan terlibat lidah dan juga langit-langit keras, artikulator pasif, membentuk ruangnya mendekati posisi terbuka. Z. Dihasilkan daun lidah dan juga gusi karena menghambat artikulator pasif, membentuk celah sempit sehingga udara yang lewat mendapat gangguan di celah itu. Sekian yang dapat saya jelaskan. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.